Saya akan ajak Anda untuk melihat fakta-fakta menarik di Kota Sabang. Tonton terus video ini, jangan lupa share dan subscribe. Pulau W atau lebih dikenal dengan Kota Sabang sudah terkenal sejak ratusan tahun yang silam, bahkan sebelum Republik Indonesia merdeka. Dulu, pulau paling barat Indonesia ini sudah terkenal di seluruh dunia sebagai salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Bahkan, jamaah haji dari seluruh Nusantara, mereka diberangkatkan dari pulau ini. Berikut ini adalah fakta-fakta tentang Kota Sabang. Pertama, Sabang adalah titik nol dari Indonesia. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 40 menit, akhirnya kita sampai juga di Tugu 0 km. Melihat pemandangan di sini, terbayar sudah keletihan saya menempuh perjalanan dari Kota Sabang tadi. Di sini memang luar biasa. Ternyata Indonesia ini adalah negara yang begitu kaya dan luas. Kedua, kotanya tenang. Seperti ada kebiasaan tidak tertulis di Kota Sabang, saat menjelang sholat zuhur hingga ba'da asar, semua pertokoan di sini tutup. Di kota yang berlambang cengkeh ini, hampir semua jalan satu arah. Ketiga, Pulau Sabang adalah kota sejarah. Di Kota Sabang, kita masih mudah untuk menemukan gedung-gedung tua bersejarah seperti ini. Dan ini adalah salah satu gerbang komplek perumahan di zaman kolonial Belanda. Di komplek inilah para karyawan dan staf pelabuhan Belanda tinggal. Dan pada tahun 1950, komplek ini diserah terimakan kepada Republik Indonesia. Keempat, banyak makam orang asing di Tanah Sabang. Di makam ini banyak dimakamkan orang-orang Eropa dari kebangsaan Jerman, Yunani, Prancis, dan lainnya. Di sini juga ada makam seorang Prancis, Jacques Carisan, salah seorang pahlawan nasional Prancis yang gugur dalam pertempuran Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 di Selat Malaka. Yang dikuburkan di sini bukan hanya tentara, tetapi warga sipil yang lama tinggal di sini. Mereka mati karena faktor usia. Dan di seberang makam orang-orang Eropa ini terdapat makam orang-orang Jepang yang meninggal saat perang di sini. Di sebelah makam Jepang ini terdapat kuburan orang-orang Belanda yang mati saat pertempuran Perang Aceh. Perang yang terjadi antara 1873 hingga 1942. Makam-makam ini adalah bukti sejarah bahwa bangsa-bangsa di seluruh dunia mereka telah datang ke Aceh jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan kuburan Belanda ini adalah bukti kegigihan pejuang-pejuang Aceh dalam memperjuangkan bangsa dan negara mereka. Kelima, banyak tempat wisata di Sabang. Jadi dengan menyewa alat ini Anda sudah bisa langsung menikmati keindahan bawah laut di pantai ini. Saya sudah sewa satu, sekarang coba dulu. Kalau Anda datang ke Aceh, jangan lupa main ke Pulau Sabang dan nikmati pemandangan di pantai ibu Pulau Sabang. Keenam, fakta lainnya adalah Kota Sabang banyak terdapat makam para aulia. Di Kota Sabang terdapat 44 makam aulia atau sering disebut 44 makam keramat. Salah satu makam ulama di Kota Sabang ini adalah di dalam Polres. Dulu, sebelum Polres ini dibangun, makam itu terletak di pinggir jalan. Kemudian dipindahkan ke bagian dalam. Untuk berziarah ke dalam, kita sebelumnya meminta izin dulu kepada pos penjagaan. Assalamualaikum Pak. Izin ke dalam ya Pak.
Sebenarnya posisi makam itu tidak jauh, letaknya di belakang masjid. Namun karena di dalam lingkungan Polres, maka kita harus minta izin kepada petugas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ini adalah makam Tengku E. Masin, atau dalam bahasa Indonesia mungkin diartikan Tengku Kuala Air Asin, menandakan bahwa beliau tinggal di pinggiran pantai. Ketujuh, di Sabang dilarang menjual tanah kepada orang asing. Eloknya pemandangan kota Sabang dan nyamannya tinggal di sini membuat banyak orang ingin hijrah ke sini. Namun di sini sepertinya ada hukum yang tidak tertulis bahwa orang Sabang hanya mau menjual tanah kepada orang Muslim saja. Fakta ke-8, kehidupan sosial masyarakat di kota Sabang ini masih sangat kental dan akrab. Saling kenalnya warga di sini satu sama lain, serta sikap gotong royong dan kebersamaan masih terasa di sini. Kehidupan sosial itu, termasuk juga manakala kita ada musibah, masyarakat itu berbondong-bondong untuk mengunjungi kita, ingin tahu dan ingin membantu. 9. Sebagai tempat persinggahan kapal-kapal asing. Dalam setiap bulannya, selalu ada kapal-kapal pesiar yang singgah ke sini. Kapal-kapal ini menjadikan Sabang tempat tujuan wisata, selain tempat istirahat untuk menuju tujuan pelayaran berikutnya. Hal ini sangat wajar karena kedalaman Teluk Sabang yang secara alami ini sudah terkenal sejak ratusan tahun silam. Menurut salah seorang penyelam, kedalaman Teluk Sabang ini lebih daripada 30 meter.